Yang pertama saya akan haluskan 3 buah cabai merah keriting dan juga 2 siung bawang merah ukuran besar. Tambahkan setengah sendok teh garam lalu diulek sampai halus. Kalau mau agak pedas boleh juga dikasih cabai rawit. Selanjutnya kita siapkan mangkok, masukkan 3 kotak tahu ukuran sedang. Lalu tahunya kita bejek-bejek, dihancurkan pakai sendok garpu. Kalau mau diremet-remet pakai tangan juga boleh. Jika sudah, sekarang kita masukkan 6 butir telur. Tambahkan bumbu halusnya. Untuk bumbunya boleh juga ditumis dulu ya. Lalu 1 batang daun bawang dipotong tipis-tipis dan 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu diaduk sampai tercampur rata. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan panaskan pan, tambahkan minyak goreng secukupnya. Kalau nanti telur dadarnya teksturnya mau agak kering, boleh pakai wajan atau pakai pan, tapi minyaknya dikasih banyak ya. Nah ini aku minyaknya nggak pakai banyak karena aku nggak suka kalau telur dadarnya itu terlalu berminyak. Kalau bagian bawahnya sudah agak kering, sekarang ini kita balik pelan-pelan. Kalau susah boleh dibalik pakai tutup pannya ya. Nah ini agak berantakan teman-teman, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Kita goreng lagi sampai bagian bawahnya tuh agak kering. Lalu ini saya balik sekali lagi biar nanti benar-benar kering. Nah kira-kira seperti ini, kalau udah matang siap diangkat. Teman-teman gimana nih kalau bikin telur dadar, suka yang minyaknya banyak atau minyaknya dikit kayak aku? Kalau udah kayak gini tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Kalau mau agak tebal boleh pakai pan diameter 20 cm ya. Ini aku pakai pan diameter sekitar 24 cm, jadi telur dadarnya nggak terlalu tebal. Hasilnya seperti ini. Yang pertama saya akan tumis 4 butir bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah diiris-iris tipis seperti ini. Kita tumis sampai layu dan harum. Nggak usah sampai kecoklatan ya, pokoknya sampai layu dan harum aja. Ini kita masaknya pakai api sedang aja biar nanti gak gampang gosong. Kemudian aku masukkan 15 buah cabai rawit yang sudah dipotong-potong. Kalau nggak suka pedas boleh dikurangin aja atau pakai cabai merah aja juga boleh. Ini kita masak sebentar aja, cukup cabainya sampai layu. Setelah cabainya layu, sekarang ini akan saya masukkan sawi. Saya pakai 1 ikat sawi hijau atau sawi caisim ya, sudah dipotong-potong. Kemudian tambahkan segenggam toge, kalau nggak suka toge boleh di skip aja. Aduk sampai sawinya layu. Nah ini saya tambahkan dulu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, dan setengah sendok teh kaldu bubuk, serta 1 sendok makan kecap asin. Kita aduk lagi. Jangan lupa koreksi rasa dulu sebelum nanti sounya dimasukkan. Untuk sounya itu sebenarnya bisa diganti dengan bihun juga atau pakai mie kuning juga boleh ya. Nah kira-kira seperti ini rasanya udah pas, sawinya juga udah layu. Sekarang saya masukkan soun yang sudah saya rendam dengan air dingin. Kalau mau direndam pakai air panas juga boleh, tapi jangan lama-lama ya karena nanti gampang remuk. Nah ini kita masak sampai mateng, sampai semua bumbu tercampur rata. Jadi kalau pakai bihun atau pakai mie kuning juga boleh teman-teman. Di sini saya nggak pakai kecap, sederhana aja seperti ini, dimasak putihan kayak gini. Karena biasanya di tempat saya kalau untuk acara among-among kecil-kecilan itu masak minyak seperti ini. Menurutku lebih gurih dan bikin nagih. Rasanya tuh nggak neko-neko ya, nggak terlalu yang gurih banget, tapi ini tuh bikin nagih. Walaupun kayak gini, kalau kita makan pakai nasi anget, apalagi pakai telur dadar, itu udah enak banget guys. Ataupun kalau mau cuma digadoin aja tuh juga enak juga loh. Bikinnya sangat mudah, simple, praktis, dan juga bahannya nggak ribet banget. Hari ini saya akan masak menu sederhana. Yang pertama kita akan buat sambal bajaknya dulu. Ini saya goreng 50 buah cabai rawit dan 5 buah cabai merah keriting. Kita goreng sampai cabainya layu, jangan sampai terlalu kering ya. Cukup layu aja lalu angkat. Kemudian goreng juga 8 butir bawang merah dan 4 siung bawang putih sampai nanti dia harum dan juga matang kayak gini. Angkat, kita sisihkan. Lalu kita akan goreng 1 blok terasi. Kita goreng sampai terasinya matang. Angkat, lalu semua bahan kita letakkan di dalam cobek.
Kemudian kita akan goreng 5 buah tomat atau sekitar seperempat kilogram ya. Untuk rasa pedasnya itu sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Ini aku tutup aja biar nanti tomatnya cepat empuk dan matang. Sesekali ini boleh dibalik biar nanti matang merata. Kalau tomatnya udah matang, ini kita angkat. Selanjutnya kita akan ulek bumbu yang sudah ditaruh di dalam cobek ya. Tomatnya diulek belakangan. Bumbunya diulek sampai agak halus. Kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah agak halus baru kita masukin tomatnya. Diulek lagi sampai semuanya halus dan kecampur rata. Kalau udah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan goreng 100 gram teri di dalam minyak bekas kita goreng semua bumbu tadi. Kita goreng sampai terinya itu harum dan matang. Kalau ada iwak klotok itu bisa dipakai teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk bikin sambal bajak tuh pakai iwak klotok, tapi karena aku nggak ada jadi pakai ikan teri aja atau pakai ikan asin jenis apapun itu boleh. Nanti tinggal disuir-suir dulu ya kalau pakai ikan asin biar nanti durinya tuh nggak ikut kemasak. Kita tumis bumbunya sampai harum dan matang. Kalau bumbunya sudah harum dan matang, ini kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula merah. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir, dan 2 sendok makan kecap manis. Aduk sampai tercampur rata, sampai nanti gulanya larut. Kira-kira semua bumbunya udah larut, sekarang terakhir kita masukkan teri, lalu kita masak lagi sampai semuanya matang, sampai sambalnya benar-benar tanek jadi nggak gampang basi. Jangan lupa koreksi rasa, kalau udah pas boleh diangkat. Selanjutnya saya bikin sayur bening bayam kemanginya, ini saya didihkan 1 liter air, tambahkan dengan 2 butir bawang merah dan 2 siung bawang putih yang sudah diiris tipis, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, ini aku pakai gula merah dan juga sedikit kaldu bubuk. Lalu kita masukkan bayam dan segenggam kemangi. Bayamnya ini aku pakai cuman setengah ikat aja. Ini kita masak sampai semuanya matang pakai api besar biar nanti bayamnya itu nggak menghitam. Jadi warnanya tetap hijau segar seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa, kalau udah matang siap untuk diangkat. Masak bayam nggak boleh lama-lama ya biar nanti nggak kelodongen. Lanjut untuk dadar jagungnya kita siapkan 2 bonggol jagung. Ini kita pipil dulu, saya pipil pakai pisau kayak gini aja. Kalau ada alat pemipil boleh juga digunakan ya. Nah ini kalau udah dikerok-kerok kayak gini biar nanti nggak ada sisa jagung yang terbuang. Selanjutnya siapkan cobek. Kemudian bumbunya itu cuma pakai 4 buah cabai merah keriting dan 4 buah cabai rawit merah, 2 butir bawang merah dan 3 siung bawang putih ukuran kecil, 2 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis dan 1 sendok teh garam. Lalu ini diulek sampai halus. Kalau bumbu udah halus, sekarang kita masukkan jagung yang sudah dipipil, lalu ini kita ulek lagi, diuleknya kasar aja. Kalau mau diulek halus juga boleh, atau kalau mau di blender juga boleh, dicopper juga boleh ya. Kalau di blender jangan ditambahin air terlalu banyak, karena nanti kalau kebanyakan kita bakal nambahin terigu terlalu banyak, jadi nanti rasanya kurang enak. Saran aku mendingan diulek aja atau dicop. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 150 gram tepung terigu atau setara sekitar 10 sendok makan munjung. Kita aduk-aduk rata. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih sekitar 100 ml aja. Aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sekiranya adonan kayak enceran, boleh tambahin tepung terigu sedikit lagi ya. Selanjutnya kita goreng dadar jagungnya dengan cara seperti ini ya, 1 sendok makan aja, terus kemudian dipipihkan di dadar seperti ini. Goreng dengan api sedang, pakai minyak yang lumayan banyak. Nanti kalau bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, sudah agak kering, ini boleh dibalik. Lalu goreng sampai kedua sisinya matang sempurna. Angkat, jangan lupa ditiriskan. Di sini saya juga goreng tempe ya, tapi nggak saya videoin. Untuk goreng tempenya gampang banget, saya cuma pakai bumbu garam dan juga bawang putih aja. Dadar jagung tempe udah jadi, sayur beningnya udah matang, dan sambal bajaknya sudah siap untuk disajikan. Nah nih,
Nah, hari ini saya mau masak. Di sini saya sudah sediakan seperempat kilogram bunga pepaya dan seperempat kilogram daun pepaya. Atau nggak ditimbang juga nggak apa-apa ya. Kalau bikin sayur gini mah gampang, tinggal cemplung-cemplung aja tanpa resep ataupun tanpa timbangan juga bisa. Ini boleh dicuci bersih dulu. Kemudian kita akan rebus air sampai mendidih, tambahkan dengan 1 sendok makan garam. Lalu ini akan kita rebus dulu bunga pepayanya sekitar 2 menit. Untuk merebusnya sebaiknya airnya itu harus banyak teman-teman ya. Nah, setelah direbus selama 2 menit ini sudah mulai setengah matang ya. Ini baru setengah matang. Sekarang kita masukkan daun pepayanya. Nah, karena kan biasanya kalau direbus bareng-bareng itu nanti daun pepayanya udah empuk tapi bunganya belum. Jadi kita rebus bunganya dulu disusul kemudian daun pepayanya. Ini kita rebus sampai nanti kedua bahannya itu mateng ya. Saran saya kalau merebus seperti ini jangan terlalu empuk banget ya, biar nanti kalau kita makan ada tekstur krenyes-krenyesnya. Setelah daun pepayanya ini udah mulai mateng, menjelang diangkat kita masukkan 1 sendok makan asam jawa yang dilarutkan dengan air. Biji asamnya sudah saya buang ya, jadi tinggal airnya aja. Ini kita masak sebentar, ditambahkan asam jawa itu untuk menghilangkan rasa pahit, mengurangi ya, nggak terlalu hilang banget. Kalau pakai asam jawa itu nanti biasanya daunnya nggak bisa berwarna hijau lagi ya teman-teman ya, agak kemerahan. Tapi kalau nggak mau pakai asam jawa juga boleh. Ada yang pakai tanah lempung atau tanah liat ya, jadi nanti itu pahitnya bener-bener hilang. Ada yang pakai garam aja ataupun soda kue. Tapi kalau pakai garam aja ataupun soda kue biasanya itu pahitnya itu masih terasa banget ya. Tapi sesuai selera. Kalau kalian suka yang agak pahit banget ya tinggal pakai garam aja. Untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Saya cuma pakai 1 genggam cabai rawit, tambahkan dengan 4 buah cabai merah keriting. Kemudian ini ada bawang merah sekitar 8 butir dan 4 siung bawang putih. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok teh garam. Ulek bumbunya, mau diulek halus atau kasar sesuai selera. Ini juga saya tambahkan dengan 1 blok terasi. Kalau nggak suka terasinya boleh di skip aja. Nah kayak gini aku nguleknya runyah-runyah aja, nggak halus-halus banget. Lalu kita siapkan wajan, beri minyak goreng. Kalau minyak udah panas kita akan goreng nih teri ya. Sebanyak kurang lebih sekitar 50 gram atau 1 genggam. Terinya kita goreng sampai nanti dia harum dan matang. Sisihkan kemudian kita tumis bumbu uleknya. Kita tumis sampai bumbunya itu benar-benar harum dan matang. Kalau bumbunya udah mateng, tambahkan 1 sendok teh gula aren atau gula merah, gula pasir juga boleh. Dan 1 sendok teh kaldu bubuk atau setengah bungkus. Kita aduk lagi sampai gulanya larut, lalu campurkan terinya. Kalau mau ditambah dengan sedikit air juga nggak apa-apa, biar nanti bumbunya nggak ngegumpal ya. Tapi di sini saya nggak tambahkan air, langsung aja kita masukkan daun pepayanya dan juga bunga pepayanya. Dan pepaya dan bunga pepaya ini setelah direbus tadi saya cuci sekali ya, kemudian diperas lalu dipotong-potong. Kalau nggak mau dicuci lagi juga boleh ya, tinggal nanti ditunggu agak hangat aja lalu diperas. Kita tumis-tumis sampai nanti ini mateng, benar-benar tanak dan mateng. Jangan lupa koreksi rasa, kalau udah pas bisa diangkat. Dan ini aromanya tuh menggoda sekali teman-teman. Udah nggak sabar banget pengen cepet-cepet menikmati. Ngedit ini aja aku udah sambil bolak-balik nelen ludah guys, karena memang bunga pepaya dan daun pepaya itu seenak itu dan bikin nagih banget. Untuk lauknya aku cuman goreng tempe aja sama ikan asin ya. Ini tempenya aku bumbui pakai garam sama bawang putih aja. Kalau mau ditambah penyedap juga boleh. Kasih sedikit air. Kalau mau diganti dengan lauk yang lain juga boleh ya. Tapi kalau buat aku sih namanya daun pepaya dan juga bunga pepaya itu paling enak banget. Memang lauknya tuh tempe sama ikan asin aja guys. Nah ini tempenya kita sekat-sekat ya seperti ini. Kemudian dibelah untuk tingkat ketebalannya sesuai selera aja ya. Dan untuk banyaknya tempe itu juga sesuai selera aja. Ini aku cuman goreng 2 papan tempe ukuran segini, harganya cuma Rp1.000 aja per papannya. Ini kita marinasi dulu dan kita rendam kurang lebih sekitar 10 menit agar bumbunya benar-benar meresap hingga ke bagian dalam. Nah jika bumbunya udah meresap, sekarang kita goreng tempenya sampai matang, warnanya sedikit kuning kecoklatan ya. Jangan lupa dibolak-balik biar matang merata.
Ini tempe gorengnya udah matang, siap diangkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Untuk goreng ikan asinnya nggak aku videoin ya teman-teman, dan untuk sambal bawangnya juga nggak aku videoin. Seperti biasa sambal bawangnya aku cuman pakai cabai sama garam sama bawang, kaldu bubuk sama gula aja, diulek kemudian disiram sama minyak panas. Assalamualaikum semuanya. Masak. Oke, yang pertama ini saya sudah siapkan satu ikat kangkung. Ini harganya murah cuman 3.000 aja. Ini saya buang dulu bagian tuanya ya. Akarnya kita buang, terus ini kita siapkan wadah, kemudian ini kangkungnya mau saya siangin dulu dengan cara dibelah seperti ini. Kenapa harus dibelah? Biasanya tuh biar lebih cepet empuk aja sih kalau aku ya. Jadi nanti bumbunya bisa benar-benar meresap sampai ke bagian dalam kangkungnya. Tapi kalau teman-teman cuma mempotek-potek aja juga boleh ya, sesuai selera aja. Setelah kangkungnya disiangin seperti ini, kemudian wajib banget dicuci sampai bersih ya. Atau kalau mau dicuci dulu baru disiangin kayak gini juga boleh. Nah ini jadinya juga lumayan banyak ya, tapi biasanya nanti kalau udah dimasak tuh ya jadinya bakalan sedikit banget karena cuma satu ikat. Nah ini kita cuci bersih dulu. Untuk bumbunya super sangat simpel sekali, aku cuma pakai 4 buah cabai rawit, kalau suka pedas boleh ditambah, dan 3 buah cabai merah keriting, 3 butir bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau nggak suka boleh di skip aja cabai rawitnya. Tambahin garam, ini aku tambahin sekitar setengah sendok teh, lalu ini kita ulek. Untuk uleknya di sini aku nggak halus-halus banget, cukup sampai kasar-kasar aja. Tapi kalau mau diulek sampai halus juga boleh ya. Nah kira-kira kayak gini aja. Lanjut sekarang kita siapkan wajan, beri minyak goreng, kalau udah panas kita tumis bumbunya. Nah ini kalau bumbunya sudah setengah matang, sekarang baru aku tambahkan dengan 1 sendok makan udang rebon. Kalau nggak suka udang rebon boleh dilewatkan ya, mau diganti terasi juga boleh banget. Kita masak sampai semua bumbunya harum dan matang. Kalau bumbunya udah harum dan matang, ini aku tambahin dulu air kira-kira setengah gelas atau sekitar 150 ml. Tambahkan dengan gula, boleh pakai gula pasir dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk rata. Selanjutnya ini baru aku masukkan kangkungnya. Atau kalau mau nambahin airnya belakangan juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya masaknya biasa kayak gini. Nah masak kangkung tuh nggak usah lama-lama ya teman-teman ya. Ini aku masaknya juga cuma sebentar banget. Cukup dikongsreng-kongsreng kayak gini aja. Lalu ditunggu sampai nanti dia benar-benar layu. Karena kalau terlalu empuk banget justru nanti tuh apa ya, teksturnya itu akan sangat banyak sekali jadi kurang nikmat. Nah tadi kan banyak banget jadinya cuma segini teman-teman. Ini udah matang siap diangkat. Nah kalau kangkungnya udah matang tuh wajib banget langsung ditaruh di piring ya biar nanti nggak cepat berubah warna. Ini aku tadi karena aku sambil ngapa-ngapain jadi sampai kelupaan kalau kangkungnya belum aku pindahin ke piring. Lanjut saya mau bikin lauknya. Ini ada 150 gram tepung terigu, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, seperempat sendok teh kunyit bubuk, kemudian 1 sendok teh roiko, dan ini 2 batang daun bawang. Daun bawangnya ini aku potong-potong agak kecil-kecil aja seperti ini. Kalau mau ada daun seledri juga boleh banget ya biar nanti semakin harum. Dan ini aku pakai 2 lembar daun jeruk, diiris setipis mungkin ya. Semua bahannya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu. Kemudian saya tambahkan dengan 3 buah cabai merah keriting. Ini kita iris tipis-tipis aja. Dan aku pakai 2 buah cabai rawit juga. Kalau nggak suka boleh di skip aja. Lanjut semuanya ini kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi tepung dan juga perbumbuannya. Kemudian tambahkan 300 ml air atau sekitar 2,5 gelas ya, kurang lebih segitu. Kita aduk rata sampai nanti tekstur adonannya sedikit cair. Jangan terlalu kental karena kalau terlalu kental nanti tuh justru tempenya tuh nggak bisa crispy ya. Nah ini masih agak kentalan, nanti saya tambahkan air lagi. Kemudian tempenya ini kita potong, kita belah agak tipis aja. Satu tempe ini saya bagi menjadi 6 bagian karena belum terlalu jadi ya. Kalau tempenya jamurnya udah banyak, udah kokoh itu bisa dibagi menjadi 8 bagian. Langsung aja kita masukkan ke dalam adonan tepungnya dan ini siap untuk digoreng. Goreng di minyak yang panas dengan api sedang.
Ini saya masukkan seperti ini ya. Kita pakai sendok garpu aja biar nanti tepungnya tuh nggak terlalu banyak yang keikut ke dalam tempenya ya. Kalau bagian bawahnya sudah kering, ini bisa kita balik dan goreng lagi sampai kedua sisinya matang merata. Nah, ini udah matang, siap untuk diangkat, kemudian disajikan. Gimana? Gampang banget kan? Dan ini tuh belum dimakan aja aromanya tuh udah wangi banget teman-teman ya. Karena tadi kan kita pakai daun jeruk ya. Jadi saran saya untuk daun jeruknya sebaiknya jangan di-skip ya. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi. Yang pertama di sini aku goreng 20 buah tahu putih. Ini tahu putihnya tuh ukurannya kecil, satu bungkus harganya cuma Rp3.000 aja. Jadi kan ukurannya kecil-kecil ya. Kita goreng sampai nanti bagian kulit luarnya ini agak kering. Satu tahu ini aku potong jadi 4 bagian panjang-panjang kayak gini ya, atau untuk potongannya sesuai selera. Selanjutnya kalau tahunya udah matang kita tumis nih bumbunya. Bumbu halusnya ini tuh aku simpel banget, cuma pakai cabai rawit yang banyak, aku pakai segenggam pokoknya ya. Terus ada 5 butir bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kita tumis ya sampai nanti bumbunya harum dan matang. Ini aku juga tambahin sama sedikit laos biar nanti semakin sedap aromanya. Kita tumis lagi sampai bumbunya benar-benar harum dan matang. Maaf ya teman-teman kalau itu ada yang sedikit berantakan di bawah karena ini ya aku belum beres-beres memang. Nah, ini bumbunya sudah matang. Sekarang ini saya tambahkan sedikit air, kira-kira 150 ml aja. Airnya jangan banyak banget biar nanti sambal tahunya itu nggak terlalu basah, nggak terlalu lembek. Seasoningnya aku pakai 1 sendok teh gula merah, boleh diganti gula pasir, dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap apapun yang kalian suka. Garamnya aku pakai setengah sendok teh, sudah aku campurkan waktu tadi ngulek bumbunya ya. Kita tumis lagi sampai nanti semua bumbu gulanya ini larut. Nah, kalau udah kayak gini sekarang aku masukkan tahunya. Jadi airnya sudah surut ya teman-teman. Kita masukkan tahu, diaduk-aduk-aduk, dikolah-kalah kayak gini sampai kecampur rata. Langsung diangkat deh ya. Dan ini kalau kalian nyambal tahu kayak gini usahakan nanti koreksi rasanya sebelum tahu dimasukkan ya. Kalau rasanya udah pas baru nanti tahunya masuk. Nah, simpel banget kan teman-teman cara masak aku kayak gini, dan ini tuh juga bikin nagih loh. Sebenarnya kayak gini aja tuh dimakan pakai nasi anget tuh udah nikmat pol teman-teman. Kalau kalian suka kasih kecap boleh kasih kecap. Nah, selanjutnya aku mau bikin tumisan sawi bawang putih. Ini aku pakai bawang putih sebanyak 2 siung, dicincang halus kayak gini. Kita masak sampai bawang putihnya sedikit kekuningan. Nah, kalau udah sedikit kekuningan kayak gini nggak perlu sampai gosong ya. Tambahkan sedikit air. Ini aku kasih sekitar 150 ml. Kemudian kita kasih bumbu dulu seperti garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Disesuaikan aja dengan selera kalian teman-teman ya. Ini aku pakai garam sama kaldunya sekitar 1/4 sendok teh dan juga sedikit gula. Kita aduk rata. Kalau semua bumbunya udah larut baru nih ya masukin sawi. Jadi airnya mendidih baru masukin sawi ya biar nanti sawinya tetap hijau. Lanjut kita masak lagi. Kalau pengen berkuah tinggal kalian tambahin aja, banyakin airnya nggak apa-apa. Nah, ini kayaknya nanti kuahnya bakalan kurang deh. Kita aduk dulu ya. Jangan lupa koreksi rasa. Nah, kalau airnya kurang tambahin sama air mendidih ya. Jangan air dingin biar nanti tetap hijau. Ini udah matang, siap diangkat. Langsung disajikan. Warnanya cantik banget. Dan kalau mau dikasih saus tiram juga boleh, tapi ini nggak aku kasih karena nanti kan ini nggak sekali makan ya teman-teman sampai siang, jadinya nggak aku kasih saus tiram. Udah jadi, nikmat banget ya. Nah, penasaran gimana cara? Pertama, saya akan bikin sambal tahu tempe kecap ya. Ini saya tumis 6 butir bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kita tumis sampai nanti aromanya tercium harum ya teman-teman. Maaf di sini nggak saya lihatkan potong-potong bawangnya ya, langsung aja diiris tipis kemudian ditumis-tumis kayak gini. Kemudian langsung kalau udah layu, udah harum kayak gini, nggak usah sampai coklat banget bawangnya, masukin irisan cabai rawit. Kalau nggak suka pedas boleh diganti dengan cabai merah aja atau boleh di skip ya. Karena aku suka pedas jadi ini aku full pakai cabai rawit seperti ini ya. Kita masak sampai cabenya cukup layu aja, jangan sampai terlalu kering. Nah, kalau udah kayak gini sekarang kita tambahkan dengan air. Ini aku kasih sekitar 100 ml aja.
Kemudian akan kita bumbui dengan garam, gula, dan juga kecap manis serta kaldu bubuk. Di sini saya garamnya pakai 3/4 sendok teh, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula merah, boleh juga diganti dengan gula putih. Lalu kecap manisnya saya pakai sekitar 3 sendok makan ya teman-teman. Nah udah kayak gini aja, tapi kalau kalian mau tambahin saus sambal sama saus tiram, itu nanti justru rasanya itu jauh lebih enak, lebih sedap ya. Karena aku lagi kehabisan kedua bahan itu, jadi ya ala kadarnya kayak gini aja ya. By the way, kalian jangan salfok sama wajan aku yang super gosong kayak gini ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, bisa diterima kan. Nah sebelum kita masukkan tempe dan tahunya, ini kita koreksi rasa dulu, kalau udah pas baru masukin tempe tahunya. Untuk tempe tahunya sendiri, di sini Umi sudah goreng ya. Tempenya saya pakai 5 papan ukuran kecil tempe harga seribuan itu. Serta ini ada 7 kotak tahu putih yang sudah saya potong-potong kemudian digoreng. Tempe dan tahunya ini digorengnya jangan kering-kering banget ya, setengah kering aja kayak gini. Kalau udah diaduk-aduk sampai nanti bumbunya meresap. Nah maka airnya nggak boleh banyak-banyak, karena kalau kebanyakan nanti justru itu menurut aku rasanya jadi kurang berasa ya untuk gurih-gurihnya. Nah kayak gini aja teman-teman, simpel banget kan. Biasanya aku kalau udah buru-buru mepet banget masak sasetnya itu ya sambal tempe kayak gini aja. Dan juga untuk bumbunya kalau sekiranya mau ditambah seperti laos dan daun salam itu juga boleh banget ya teman-teman. Nah kayak gini aja, ini kecapan tahu tempenya udah mateng, siap untuk dinikmati. Dan kalau di rumah itu punya cecek atau kulit sapi, kikil sapi itu juga boleh banget ditambahkan loh. Jadi nanti sambalnya bakal lebih enak lagi. Ini udah matang, kita pindahkan ke wadah lainnya. Selanjutnya kita akan masuk dengan menu yang kedua. Di menu yang kedua ini saya akan masak tumis toge ya. Ini saya iris tadi 3 butir bawang merah dan 2 siung bawang putih diiris tipis. Lalu kita tumis sampai layu dan harum, jangan sampai terlalu kering ya, atau jangan sampai kecoklatan. Nah kira-kira seperti ini, aromanya udah wangi, udah layu. Sekarang kita masukkan irisan cabai rawitnya. Kalau nggak suka pedas boleh cabai rawitnya di skip aja atau diganti dengan cabai merah keriting. Nah kita masak sebentar aja, cukup cabenya sampai layu aja, jangan sampai cabenya terlalu kering ya. Nah kalau udah, sekarang akan kita masukkan toge. Jangan lupa togenya dicuci bersih terlebih dahulu. Menurut aku jenis tumisan yang paling cepat dimasak itu cuma toge ya teman-teman. Itu nggak membutuhkan waktu sampai 2 menit loh kalau kita ngoseng toge kayak gini. Nah ini aku tambahin juga dengan 2 batang daun bawang, diirisnya agak panjang kayak gini aja. Lalu kita aduk rata. Karena kalau masak toge ini kalau terlalu matang banget juga kurang sedap ya. Jadi kalau masak toge ini harusnya itu ya masih agak keras-keras gitu. Jadi nanti lebih seger sayurnya. Untuk bumbunya ini saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh Royco, dan juga 1 sendok teh gula merah, boleh juga diganti dengan gula pasir setengah sendok teh aja. Aduk-aduk rata sebentar aja ya teman-teman, jangan lama-lama biar nanti togenya nggak kematangan. Nah kira-kira kayak gini, togenya udah pas banget matangnya, masih kraus-kraus ini kalau dimakan masih seger banget. Kita angkat, kita taruh di piring dan siap untuk dinikmati. Tinggal siapin nasi anget aja sama tambahan kerupuk, dijamin itu nikmat pol teman-teman. Walaupun ini sederhana, simpel tapi rasanya sangat enak. Yang lain ya, bikinnya sangat simpel tapi rasanya nih Yang pertama, siapkan 2 butir bawang merah, karena ukurannya gede aku pakai 2, kalau kecil-kecil boleh pakai sekitar 4 atau 5. Diiris tipis seperti kita mau bikin bawang goreng ya. Selanjutnya aku potong wortel sebanyak 3 buah, ukurannya kecil-kecil seperti ini. Untuk sayurannya ini aku beli per bungkus, udah ada isian wortel, kol, kentang, buncis, kemudian daun seledri. Ini kentangnya 3 biji kecil-kecil, aku potong kotak-kotak kayak gini, dan buncisnya juga cuma 1 teman-teman. Terus ini kolnya 3 lembar, ukurannya lumayan gede, dipotong kotak-kotak ukurannya sedang aja kayak gini ya. Selanjutnya daun seledrinya ini aku potongnya lumayan gede aja. Kalau ada daun bawang boleh ditambahin ya. Kemudian ada 1 buah tomat juga, 1 tomat aku potong jadi 4 atau 6 kayak gini. Untuk baksonya aku pakai 1 bungkus, ini kira-kira isinya 8 atau 10 butir aja. 1 bakso aku potong jadi 3 bagian kayak gini. Untuk bumbunya ini saya mau ulek aja ya, ada 7 siung bawang putih,
2 ruas jahe, sedikit pala, dan 1 sendok teh garam. Lalu ini kita ulek sampai halus. Untuk lada bubuknya aku pakai yang bubukan, kalau ada yang butiran itu juga boleh banget ya. Setelah halus ini lanjut kita akan sisihkan dulu. Pertama saya akan rebus air sebanyak 2 liter. Setelah air mendidih, masukkan 1 ekor kerongkongan ayam. Ini kita masak dulu sebentar sampai nanti kotorannya itu mengapung seperti ini, lalu diambil dengan irus sayur ya, sampai bersih. Kita masak lagi sampai setengah matang. Sambil nunggu ayamnya setengah matang, sekarang kita akan tumis bumbunya. Sebelumnya saya akan goreng bawang merahnya dulu. Digoreng sampai warnanya kekuningan ya. Kalau udah angkat, lanjut minyak bekasnya saya pakai untuk menumis bumbu halusnya. Ditumis sampai bumbunya harum dan matang. Kalau bumbunya udah harum dan matang, ini diangkat. Lalu masukkan ke dalam rebusan kerongkongan ayam yang sudah setengah matang. Lalu ini kita masak sampai ayamnya nanti benar-benar empuk dan matang ya, kurang lebih sekitar 30-40 menitan. Setelah ayamnya matang, aku masukin wortel, kentang, buncis, dan juga bakso. Tambahkan 1 sendok teh gula, aku pakai gula merah ya, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Gulanya juga boleh kok pakai gula pasir. Ini kita masak kurang lebih sekitar 3 menitan aja. Setelah 3 menit dimasak, wortelnya udah mulai matang. Sekarang masukkan tahu, ini aku pakai sekitar 5 kotak ukuran sedang. Lalu masukkan kolnya juga dan dimasak sampai semua sayurannya matang. Jadi lengkap bener kan teman-teman, udah ada sayur sama lauk-lauknya juga. Nggak perlu repot-repot lagi mau bikin lauk yang lainnya. Kalau semuanya udah matang, baru masukin potongan daun seledri dan potongan tomat serta bawang gorengnya. Aduk sampai kecampur rata, lalu matikan api kompor, kemudian angkat dan sajikan. Sop sayur seperti ini menurutku sangat ekonomis sekali teman-teman ya. Walaupun ekonomis tapi itu rasanya enak, gurih, seger, kemudian udah nggak ribet lagi kita harus bikin lauk yang lainnya. Jangan lupa bikin sambal kecapnya. Untuk sambal kecap aku selalu seperti ini. Ada cabai rawit kira-kira 20 buah, kemudian 1 bawang merah dan 1 buah tomat. Digoreng dulu. Aku tambahin garam sedikit, lalu diulek sampai halus. Kemudian pindahkan ke dalam mangkok dan tambahkan 3 bungkus atau sekitar 6 sendok makan kecap manis dan aduk rata. Sambal kayak gini tuh enak banget karena selain dia ada manis dari kecapnya, tentu ada asam pedesnya dari cabai dan juga tomatnya. Tinggal sajin aja nih sayur sopnya plus sambalnya, jangan lupa sama sediain nasi putih yang pulen banget. Buat kalian yang memang sangat repot banget, menu seperti ini sangat satset sekali membantu ya perdapuran kalian biar nggak repot-repot memasak menu-menu yang lainnya. Atau buat teman-teman yang punya ide jualan sayur mateng, ini bisa juga untuk ide jualan ya.